Yang berat itu adalah memulai. Hal yang paling berat dari berbisnis itu adalah memulai. Jadi jangan takut untuk memulai, karena prinsip aku juga lebih baik belajar salah sambil berjalan dibandingkan belajar salah tapi kita stagnan aja, tapi kita diam di tempat gitu. Jadi mulai aja dulu. Hal yang simple, apa yang kalian pikirkan dari memulai bisnis itu, mulai, gerak gitu. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu ini nggak sembarang tamu, asik. Kelihatannya mungkin, visualnya menarik ya, apalagi untuk para wanita. Oke, tapi sebelum saya sambut, saya ada sedikit pantun. Pantunnya sebagai berikut. Jalan-jalan ke tepi pantai, melihat ombak biru samudra. Duduk manis dan mari bersantai. Kita bahas traveling bareng Mas Sagara. Langsung saja ini Mas Sagara. Halo semuanya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Ya, Gimana luar biasa. perjalanan ke sini? Wah, Ada halangan sedikit ya. iya sedikit lah, namanya juga hidup ya, pasti ada hambatannya juga. Tapi luar biasa Mas, udah bisa hadir ke sini. Ya, terima kasih juga undangannya. Kesibukannya ya kan. Terima kasih loh undangannya, luar biasa. Iya. Mas, sebelum kita berdiskusi lebih jauh lagi, mungkin boleh dong Mas perkenalan siapa sih Mas Sagara, terus aktivitasnya apa nih saat ini? Oke. Dan yang belum kenal, nah yang belum kenal ini untuk dikenalkan. Silakan Mas. Pasti banyak sih yang belum kenal ya. Halo semuanya, salam kenal, namaku Sagara, Sagara Rizal, panggilannya Sagara. Sekarang aktivitasnya bisnis, sedang kuliah juga, dosen juga, kerja juga, sedikit-sedikit konten kreator juga. Jadi ya apapun kerjaan halal yang bisa dikerjakan ya kerjakan lah gitu. Jadi talent juga, talent video gitu. Biasanya buat perusahaan, buat agensi gitu-gitu. Ya apapun lah yang bisa dikerjain aja gitu. Yang penting gak halal gitu. Saat ini sih itu sih. Luar biasa ya, banyak juga. Banyak juga. Itu gimana cara ngaturnya tuh Mas? Nah makanya ya pasti ada skala prioritas ya. Aku biasanya bikin kuadran sih, kuadran. Parameternya itu mendesak dan penting. Penting dan mendesak. Jadi kalau nggak penting, mendesak ya kuadran 2 gitu. Jadi dikerjainnya sesuai dengan kuadran aja gitu. Ya tapi pasti ada yang miss juga, pasti ada sih gitu. Namanya manusia. Kalau itu kan biasa ya. Iya. Kalau bicara background nih, kalau kita berbicara background Mas Sagara ini apa sebenarnya Mas, kalau boleh tahu? Background apa nih? Background pendidikan. Background. Oke. Background pendidikanku sebenarnya teknik. Ya, aku S1-nya malah teknik lingkungan. Iya, di ITS. Ya, Institut Teknologi 10 November, Arek Surabaya. Teknik lingkungan, terus kemudian S2-nya teknik industri di ITB. ITB ya. Ya, teknik dan manajemen industri di Institut Teknologi Bandung. Sekarang sih lagi S3 sih, manajemen SDM di Aslinya bukan asli wong Surabaya. Bukan. Aslinya aku asli Bali. Nah, Bali tuh, merantau. Luar biasa. Berarti memang jiwa merantau. ya. Iya, sama kan ya Mas ya? Sama. Sulawesi lagi. Waduh, jauh nian. Sama-sama lah. Kan. Tapi Mas, saya lihat kan Mas ini juga bangun usaha di bidang tour and travel. Yes. Namanya Sagara ya? Garasi Tour and travel. Kenapa Mas bikin tour and travel? Oke, pertama kali tuh bikin tour and travel itu sebenarnya aku bisnis itu nggak pertama kali di tour travel. Sebelumnya emang lebih suka bisnis gitu. Tapi ya namanya hidup ya, ada trial and error juga gitu. Nah yang paling passion memang tour and travel ini, dikarenakan di saat kerja pun juga, saat kerja kan udah ada uang lah ya gitu. Nah aku suka tuh traveling gitu, nyari hunting tiket promo gitu ke luar negeri gitu. Jadi
aku ngerasa kayak wah ini kayaknya kalau dibisnisin sesuai passion nih kayak nggak kerja gitu. Oke. Itu aku sukanya karena aku nggak merasa kerja di sini Hmm. gitu. Nah biasanya kalau bisnis sesuai passion, Hmm. kan sekarang tuh kalau kata-kata motivasi ada dua ya. Bisnis sesuai passion sama bisnis jangan sesuai passion. Nah, iya. Nah, dua-duanya tuh sebenarnya benar. Menurut aku benar aja, tergantung mana yang kita mau pilih gitu. Oh iya. Nah, kalau aku lebih suka untuk bisnis itu sebenarnya nggak cuma bisnis ya, kerja pun juga aku lebih suka sesuai passion karena kita biasanya akan lebih extra miles. Kita akan rela berdarah-darah kalau kita tuh passion sama orangnya, sama pekerjaannya gitu. Entah itu kerja, entah itu bisnis gitu. Jadi kalau kita passion, biasanya kita tuh nggak sadar kalau usaha kita tuh lebih daripada yang biasa-biasa aja gitu. Berarti dari passion bisa jadi cuan. Yes, betul. Nah, alhamdulillahnya ya dengan passion ini bisa jadi cuan. Jadi kerasa kayak nggak kerja tapi tetap dapat uang gitu. Karena begini Mas, ada juga mungkin yang di sini perintis mungkin dia bekerja. Sebenarnya kalau menurut dari Mas sendiri ya, perlu nggak sih dari bekerja sambil berbisnis, atau misalnya kita harus fokus aja di bisnis, jadi bekerjanya kita korbankan gitu. Oke. Nah, kalau menurut pandangan Mas Sagara gimana? Ya, balik lagi ini menurut aku kita sesuaikan dengan profil diri kita. Jadi kalau aku sih dulu ngetes profil risiko namanya. Nah, kalau misalnya teman-teman termasuk dengan risiko yang mau high risk gitu ya. Biasanya kan kalau high risk high return juga gitu. Nah, biasanya kalau kayak gitu ya lebih baik fokus karena orangnya berarti siap untuk menerima high risk ini. Nah, kalau aku kebetulan nggak high risk. Jadi aku tuh termasuk yang low risk gitu. Nah, kalau yang low risk biasanya aku saranin teman-teman itu ya sambil menyelam minum air. Sambil bekerja ya sambil build bisnis sedikit lah gitu. Memang nggak akan langsung blek gitu. Tapi kan kerasa mulai pelan-pelan. Nah, kalau low risk itu kan lebih cenderung lebih aman memang. Tapi memang risikonya biasanya dapatnya biasanya juga nggak terlalu besar, nggak sebesar high risk gitu. Aku dulu juga berangkatnya dari tiket-tiket promo. Ya nggak banyak juga, dari sekali transaksi mungkin 100.000, 50.000 kayak gitu. Tapi kan akhirnya makin banyak nih customernya, makin banyak yang percaya kayak gitu-gitu. Nah, baru kita pikirin step berikutnya, entah itu misalnya cari kerja yang WFH gitu, atau misalnya cari kerja yang agak santai kayak gitu-gitu. Tetap low risk. Nah, nanti kalau misalnya ternyata udah settle banget nih, udah kira-kira udah gede banget, baru cabut dari kerjaan, fokus ke situ. Jadi sebenarnya kalau aku selalu saranin ke teman-teman yang mau memulai bisnis tuh tes profil risiko dulu gitu, risiko di finansial gitu. Kalau low risk kan enaknya kalau bisnisnya nggak terlalu bagus, masih ada gaji per bulan kan gitu. Jadi masih ada inilah tambahannya. Iya, kalau betul. misalnya udah langsung dihajar ternyata belum meledak di pasaran, ini juga bahaya ya. Betul. Makanya harus tahu profil risiko ya dulu gitu. Memang terkadang misalnya untuk teman-teman nih yang mau buat bisnis, terkadang kan mereka melihat dari cuannya aja. Betul. Tapi tidak melihat dari segi prosesnya. Betul. Prosesnya itu nggak semudah itu loh. Yes, benar. Saya aja membangun bisnis itu luar biasa, berdarah-darah bos. Iya, jatuh bangunnya, dramanya juga ya. Dramanya. Iya, bener-bener. Ada aja dramanya. Ada aja pasti. Kerugian itu pasti. Jangan sampai ada rugi, udah stop deh di situ. Iya, bener. Mas juga pernah begitu Oh, ya? pastilah. Aku Walaupun low risk tapi kan ada aja. pasti ada Iya. yang pakai transfer bohongan. Itu tuh banyak banget. Pernah Sampai ya itu ya? pernah banget. Makanya sekarang ada transfer sekecil apapun tuh selalu dicek kayak gitu-gitu. Harus cross check semuanya. Nah, itu kan namanya kita selalu trial ya, trial betul, and error. betul, Jadi betul. supaya tahu evaluasinya di sebelah mana nih gitu. Lalu kita action lagi. Gitu. Nah, biasanya sih aku ngomongnya tuh belajar sambil berjalan gitu. Jadi kita belajar dari kesalahan, tapi kita tetap jalan nih gitu, nggak diem di tempat aja gitu. Tapi kalau misalnya kan ini kalau misalnya bisnis baru nih ya, bisnis baru dan belum dikenal, gimana caranya dari Mas Sagara saat itu membangun bisnis lebih ke trustnya? Ketika orang mau pakai jasanya Mas ini, gimana orang itu bisa percaya sama Mas? Apa yang harus dimulai dulu gitu supaya
kita bisa membangun trust. Nah, mungkin ini jadi tips and trick juga. Oke, Nah. kalau trust aku pecah jadi dua sih sebenarnya trust ini, trust pribadi sama trust ke perusahaan. Kalau trust pribadi, aku biasanya itu berangkat dari personal branding. Iya. Nah, itu penting banget. Kita harus bikin personal branding sebagus mungkin gitu ya. Tapi tidak bohong gitu. Jadi itulah personal branding kita gitu. Jadi aku tuh emang bikin bahwa aku emang suka traveling, suka unlock negara gitu. Jadi emang aku punya kebiasaan kalau negara baru aku biasanya bilang negara keberapa cek gitu. Kayak gitu. Iya. Jadi Negara penasaran ya. Iya gitu, negara ke saat ini kan 21 ya, terakhir aku Brunei. Negara ke-21 cek gitu. Jadi aku bikin personal branding bahwa memang aku nih suka traveling gitu. Suka unlock negara. Nah, itu kalau dari segi pribadi. Kalau dari segi perusahaan banyak banget Mas. Sampai detik ini pun juga kita pasti masih membangun trust ke customer. Karena kan sekarang penipuan travel tuh banyak banget ya. Nah, itu. Kayak ada kemarin travel umroh itu kan ya sedikit banyak mengurangi kepercayaan pada agen travel gitu sebenarnya. Semua ya. Iya, semua pasti. Ya, walaupun Impact lah. Travel umroh haji impact juga. Sama juga. Walaupun kita bukan di umroh haji ya, tapi tetap kena gitu, tetap kena. Jadi customer sekarang lebih detail, lebih kayak lebih hati-hati, lebih lama mikirnya gitu. Terus lebih misalnya udah payment tuh lebih sedikit lebih bawel gitu ya. Walaupun nggak pernah nyalahin customer kayak gitu, kita selalu mikir ya ini dari sisi mereka pasti mereka juga untrust gitu sebenarnya. Sampai detik ini masih Mas, cuma ya kita pasti selalu bilang bahwa yang pertama kita udah berbadan hukum, kita juga rajin bayar pajak, kita laporan pajak tuh selalu kita publish gitu. Terus kemudian kita gandeng influencer, terus kita ada rekening PT, terus kita juga selalu bilang kayak kadang cerita juga ini ownernya Instagramnya ini nih, sosial medianya gitu-gitu. Terus kemudian ada kantornya kayak gitu-gitu, jadi boleh loh gitu. Nah cuma tetap udah kayak gitu tuh kadang ada aja yang nggak percaya dan kita nggak bisa maksa juga. Kayak akhirnya oh ya udah kalau emang nggak percaya biasanya kita tawarin apa deh yang bikin nggak percaya gitu. Mau ketemu ownernya gitu. Ya udah gas. Nah, kadang admin aku bilang kayak Mas biasa ya gitu. Hari apa di mana gitu. Ya udah kita ketemu ngobrol langsung transaksi gitu. Biasanya kalau udah ketemu aku biasanya orang mau langsung transaksi sih gitu, kayak berapa packs gitu langsung gitu. Jadi kita tanya dulu apa yang kira-kira membuat kakak percaya deh gitu kalau emang ini. Waktu itu ada tuh yang agak sedikit lumayan bukan bawel ya, permintaannya banyak di luar prediksi gitu. Jadi dia tuh minta setelah bayar DP dia minta kode booking sama kode booking hotel. Ya DP-nya aja baru berapa gitu kan, kayak ya akhirnya aku bilang kayak waduh nggak bisa Kak, karena kakak aja DP-nya tuh baru berapa ini gitu. Kakak coba cek aja tiket pesawatnya harganya berapa gitu. Nggak mungkin lah kita bisa DP kakak 5 juta terus kakak minta kode booking pesawat, kode booking hotelnya, nggak bisa dong kayak gitu. Kakak aja belum lunas gitu. Ibaratnya kayak gitu. Ya udah akhirnya dia oh ya udah kalau nggak bisa ya sorry ya gitu. Oh ya nggak apa-apa. Kita malah oh nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau misalnya apa customer kayak gitu tuh takutnya malah ketika di nanti di hari H juga akhirnya ngepengaruhin orang gitu, takutnya juga kayak gitu. Jadi kita lebih baik ya udah nggak apa-apa, insya Allah rezeki mah nggak akan ketuker lah gitu. Yang penting dari kitanya berusaha untuk meyakinkan sih, kayak ada nggak menurut kamu alternatif yang bisa bikin membuat kamu tuh percaya gitu. Kita selalu nanya itu sih. Selalu itu ya. Kita selalu nanya itu. Karena kan terkadang orang itu lagi-lagi ada aja sih pertanyaan yang out of the box gitu pasti, kan, pasti. yang di luar dari perkiraan kita gitu, pasti. yang harusnya nanya tentang ini nanya jadi ini tiba-tiba nggak jadi. Iya gitu. benar. Betul banget. Itu banyak banget ya. Iya benar. Kayak gitu ya. Pasti. Aduh, menarik sih. Oh iya Mas, kita belum nanya nama Instagramnya apa sih Mas? Instagram usahanya? Oke, nama Instagram, TikTok, website semuanya Garasi Travel. Garasi. Ya. Ditampilin ya. Boleh.
Jadi garasi travel itu sebenarnya ada dua makna, Mas. Yang pertama garasi, Mas tahu garasi kan? Garasi tempat mobil. Iya. Jadi kantor pertama kita tuh emang tempat mobil sebenarnya. Oh. Jadi dari garasi kita bikin kantor. Kayak gitu, garasi rumah. Ini garasi rumah berarti dijadiin. Iya tadinya, operasional. Oke. tadinya berawal dari garasi rumah jadi kantor. Nah yang kedua sebenarnya ada makna lain tuh, karena kan nama panggilanku Gara ya. Iya. Jadi jadi Gara si travel. Sebenarnya itu Gara si traveler gitu. Sebenarnya gitu Mas. Tapi kan kalau usaha kan nggak bisa pakai traveler ya gitu. Iya. Jadi Gara si, makanya si-nya itu agak tebel. Jadi Gara si travel. Karena C-nya menandakan ke travelnya. Iya benar gitu. Tapi sekarang di lokasi base office-nya di situ juga atau di mana? Enggak, sekarang udah pindah. Udah pindah. Tapi Udah bukan di garasi sih. Udah bukan. masih di daerah Tebet ya? Masih di Tebet, masih di Tebet. Jadi kalau misalnya mau ketemu mah bisa aja. Bisa banget. Iya. Bisa banget. Menarik. Pokoknya tapi kalau nama IG-nya apa Mas? Nama IG-ku Sagara Rizal. Sagara Ya, Rizal. IG Barangkali TikTok. ada yang mau discuss gitu. Boleh banget, boleh. Apa aja, Mas, ya? Boleh. Aku nggak pelit ilmu kok. Karena bagi aku ilmu tuh harus dibagi sih sebanyak-banyaknya. Aku nggak pernah, betul, aku nggak pernah takut orang tuh lebih sukses daripada aku. Nggak pernah takut. Karena aku ngerasa kalau dia sukses salah satu ya berkat aku, pasti aku kecipratan juga kok. Karena nggak ada yang tahu ya. Iya, nggak pernah ada yang tahu ya. Waktu itu kan aku cerita juga bahwa YouTubeku aja tiba-tiba naik gitu. Karena ada satu orang gitu tiba-tiba yang tadinya mungkin belum terlalu dikenal gitu, tapi dia udah terkenal sih, jadi terkenal banget sekarang gitu. Ya kita emang nggak boleh meremehkan siapapun sih. Iya. Makanya aku kalau ada orang pengen sharing ya selalu aku bagi ilmunya gitu. Boleh. Nah, terkait dengan strategi penjualan. Nah, ini kalau kita lihat dari review Mas Sagara kan pernah open batch trip Taiwan ya. Oh ya, Taiwan. Ya, sekitar 11,7 juta ya. Iya, aku lupa. Itu udah per orangnya berarti. Iya, itu per pack pax. ya. Nah, itu gimana tuh cara bikin strategi penjualannya? Khususnya ini untuk UMKM ya. Cara membedahnya tuh seperti apa sih Mas supaya orang itu kan, apalagi harganya kan puluhan ya kayak Mas kasih itu kan. Kadang orang mikir ini harga ini bener nggak sih? Travel ini amanah nggak sih? Karena kan pertanyaan-pertanyaan itu muncul tuh. Nah, misalnya yang beda ada lagi yang jasa misalnya. Iya. Jualan barang apa gitu misalnya. Ini bener nggak sih orangnya? Gitu-gitu. Betul, Gimana betul. cara menepis hal seperti itu tuh Mas? Oke. Strategi penjualan ya. Sebelum aku jawab itu, sebenarnya aku mau cerita dikit bahwa travel aku ini lebih banyak open trip ke negara-negara unrated. Jadi Kazakhstan, Taiwan, Rusia, Azerbaijan kayak gitu-gitu. Ke negara-negara yang mungkin masih aja baru pertama kali denger lah gitu, ibaratnya kayak gitu. Nah, salah satu yang kalau kita ambil contoh yang Taiwan, biasanya kita ngebedahnya itu pasti harga tiket pesawat. Terus kemudian harga hotel, ya kan? Hotel kan pasti lebih banyak, lebih murah gitu. Nah, itu biasanya kita pakai kontak salesnya gitu. Terus transport, terus tiket masuk wisata, harga guide, harga TL kayak gitu. Jadi bisa kita bagi ke target peserta kita. Misalnya target peserta kita satu open trip 10 ya berarti kita bagi 10. 20 ya kita bagi 20 kayak gitu. Nah, dari harga itu kita cantumin tuh nanti itu teman-teman akan dapat apa aja. Include-nya apa aja, tiket pesawat, bagasi, hotel, transport kayak gitu-gitu. Terus kita bikin itinerary-nya. Nah, nanti dari situ biasanya kan ada pertanyaan kan, exclude-nya apa aja nih gitu. Ya kita juga beberkan exclude-nya apa aja. Belum termasuk apa sih gitu. Gitu. Nah, kenapa akhirnya orang tuh bisa percaya gitu dengan tripnya? Karena kita begitu DP langsung masuk grup. Gitu, begitu DP kasih foto paspor langsung masuk grup. Jadi sebenarnya di dalam grup itu teman-teman bisa berkomunikasi juga, baik itu di grup maupun di Japri kan bisa juga ya. Misalnya kayak masnya ikut nih open trip kita gitu. Terus ada satu lagi misalnya teman masnya gitu. Nah, nggak saling kenal nih, tapi kan karena satu grup jadi bisa chat-chatan kan. Kamu juga ikut ini ya gitu, salam kenal ya gitu-gitu. Beneran nggak sih ini travelnya kayak gitu. Aku tuh baru pertama kali misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa bikin kayak gitu juga. Jadi kita selalu langsung masukin grup.
Oke. gitu. Walaupun baru satu juga kita tetap masukin grup gitu. Walaupun satu tapi kan ada tim aku, ada tim aku yang lain, aku juga pasti masukin yang lain juga gitu. Oh, berarti channelnya adalah ketika orang udah daftar masuk ke dalam grup ya. Jadi saling, bahkan mungkin ada yang kenal gitu ya di dalam Betul, itu. Oh, betul. oke. Itu cara untuk supaya mengantisipasi dari pertanyaan-pertanyaan ini bener nggak Iya, gitu ya. betul. Salah satunya untuk memperkuat trust ya. Jadi kan orang tuh bisa berkomunikasi gitu. Yang nggak kenal jadi kenal, ya yang udah kenal ya jadi kayak lah ketemu gitu. Iya. Menarik sih, menarik. Iya, Nah, iya. tapi kalau misalnya kita cari untuk vendor nih, terkadang kan vendor ini yang paling tricky nih menurut saya nih. Nah, itu gimana sih cara mencari vendor yang tepat supaya kita juga nggak meminimalisir scam atau penipuan? Karena saya juga udah pernah mengalami itu gitu kan. Seminim-minimnya kita ada aja gitu ya. Ya betul yang sih, seperti itu yang nakal. pasti. Nah, kejadian dari Mas Sagara atau pengalaman dari Mas Sagara gimana sih untuk minimalisir hal itu? Aku sih sejauh ini kalau di scam sama negara lain, maksudnya negara di tujuan belum pernah sih. Aduh, nauzubillah min dzalik, jangan sampai gitu ya. Karena sebenarnya aku juga melakukan riset dulu gitu. Sebelum memilih vendor tersebut, aku pasti riset dulu. Sekarang kan banyak banget ya Mas, risetnya itu juga bisa dari sosial media, bisa dari website, bisa dari misalnya kenalan kita di sana di negara tersebut gitu, atau sesimpel seperti ini, misalnya kita nggak punya kenalan, contoh kayak Azerbaijan nih besok. Azerbaijan aku nggak punya kenalan sama sekali, aku juga belum pernah kesana gitu. Nah aku cuma minta kayak, Mas ini pembayarannya bisa di sana nggak semuanya gitu. Oh bisa gitu. Nah kalau misalnya nggak bisa, misalnya DP, nah itu baru kita riset ulang lagi. Kita pasti minta bantuan orang di sana atau KBRI gitu. Bisa juga gitu, bahwa ini bener nggak sih ada travel ini gitu. Nah tapi sejauh ini negara-negara pertama kali yang kita selalu buka itu selalu mengiyakan bayar semua di sana. Oh gitu. Gitu. Jadi COD ya. Ya mungkin kayak COD lah gitu. Selama kita kasih tiket pesawatnya juga. Jadi mereka juga pasti akan ngecek juga kan tiket pesawat ini bener nggak sih bakal kesini gitu. Itu skemanya kalau misalnya itu berarti lewat KBRI sana atau Enggak juga. langsung tembak Langsung. Itu orang Indo yang di sana atau enggak juga, bisa orang Indo yang di sana, bisa orang sana langsung gitu. Contoh kayak Kazakhstan tuh juga pertama kali kita booking online dulu Mas. Jadi hotelnya booking online, nanti begitu di sana baru kita minta kontaknya. Gitu. Kalau misalnya transport ya booking online dulu, baru kita minta kontaknya gitu. Biasanya kan dia suka ngasih diskon gitu. Karena kita udah trust, udah sering pakai kayak gitu. Nah itu sejauh ini sih semua negara kita selalu treatmentnya sama kayak gitu. Jadi kita minta kontak setelah kita kesana. Oh setelah? Iya gitu. Kecuali kayak Azerbaijan tadi. Azerbaijan belum pernah nih. Akhirnya kita kontak sama lentur yang di sana, tapi dengan syarat-syarat kita gitu ya. Kita nggak mau ada tur-tur wajib, kita nggak mau ada toko-toko beli-beli yang barang mahal kayak gitu. Nah sama satu lagi ya, bisa nggak kita bayarnya di sana gitu. Mereka mengiyakan, oh ya udah gitu. Jadi itu meminimalisir juga kan penipuan, ibaratnya kayak gitu. Berarti itu program yang nanti mau dilaksanakan ke Azerbaijan, Kazakhstan, Rusia. Nah kita udah buka. Tergantung, kalau Azerbaijan 6 hari, 7 hari, kalau Kazakhstan 6 hari, Rusia seminggu biasanya, 7-10 hari. Hunting Aurora. Oh, Hunting Aurora. Wah, gitu ya. Tapi udah ada yang daftar? Udah yang sold out malah Mas. Sold out semuanya? Oh enggak, masih ada yang ada, tapi beberapa batch udah sold out. Kita kan sekali buka misalnya berapa 3 batch gitu. Nah kayak Kazakhstan tuh 4 batch. Nah sekarang udah sold out 2 batch, tinggal 2. Rusia 2 batch, tinggal 1 kayak gitu. Menarik nih ya. Bro Dava sama Alvin kayaknya mau nanti ya. Boleh Mas lah, jangan kerja mulu. Kenalan ya. Bener. Kita belum pernah honeymoon keluar negeri. Kali aja karyawannya dibawa juga ya Mas ya. Nah, udah monetize ya kan. Itu. Aduh. Tapi Mas, kalau misalnya kita berbicara dengan
kekecewaan dari dari klien lah. Biasanya pernah nggak sih nemuin pada Pasti. saat trip tuh si kliennya itu kecewa gitu dengan pelayanan. Nah, apa sih yang bisa dibagikan ke sobat-sobat jembatan mimpi media, atau yang memang di sini ada yang bisnisnya Sama turun-turun juga gitu ya. kan? Mungkin cara mengantisipasi hal-hal seperti itu tuh bagaimana ya supaya mereka tuh balik lagi gitu ke kita. Oke. Kalau mengantisipasi nggak ada keluhan, aku jamin pasti nggak ada. Nggak ada bisnis yang nggak ada keluhan sama sekali dari customer tuh nggak ada. Ya, bahkan kita aja udah ngerasa kayak, kita ini udah, ya maksudnya kita kita kalau buka, ini tips juga ya mas. Kita kalau buka trip sebelum nge-launching harga, kita selalu compare sama travel lain. Oke. Nah, kita compare travel lain. Misalnya ada yang lebih murah, kita bedah lagi. Gimana cara kita bisa lebih murah lagi kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh udah, ya ampun, travel kita ini udah paling murah gitu. Tapi tuntutan customer ini kok minta macam-macamnya tuh banyak banget ya gitu ya. Dan emang satu problem ternyata, dulu aku pernah jadi adminnya juga. Waktu belum sekarang ya. Dulu aku pernah jadi admin, emang kendala customer kita tuh males baca sih. Literasinya kurang gitu. Sehingga kita tuh sebagai admin kan kita juga manusia ya. Kita juga manusia yang kadang-kadang punya rasa gemes juga gitu. Kadang-kadang kayak, yang paling lucu yang kemarin sih, admin aku cerita bahwa dia nanya gini, selamat pagi, untuk tur Kazakhstan bulan Desember tinggal berapa seat? Benar. Untuk tur Kazakhstan bulan Desember tinggal berapa seat? Benar ya? Terus admin aku jawab, tinggal 6 seat. Terus tiba-tiba dia nanya lagi, itu bulan apa? Lah, kan kamu nanya bulan Desember tinggal berapa seat? Kita jawab sisa 6 seat. Itu bulan apa? Terus akhirnya admin aku mungkin gemes ya. Gemes, akhirnya dia ngomong gini, lah kakak nanyanya bulan Desember kan, ya berarti bulan Desember gitu. Terus dia jawabnya, biasa aja kali Min, jawabnya orang cuma nanya juga. Terus tiba-tiba dia nulis di Instagram, adminnya nggak ramah. Kayak gitu. Padahal admin aku cuma jawab, loh kita jawabnya juga santai kok kak gitu, hehe gitu. Terus di Instagram jawabnya, adminnya nggak ramah gitu. Jadi kayak gimana ya, maksudnya oke, kita bisnis jasa tapi bisa normal dikit nggak ya gitu juga. Apa customer tuh, sebagai customer tuh kadang-kadang kita tuh udah pol-polan loh, ramahnya tuh. Aduh, bener-bener. Terus ada juga yang kita ngasih, misalnya udah ngasih rincian harga gitu ya. Bagasi pergi harganya 1.5, bagasi pulang harganya 1.5. Terus ada satu orang nih bilang, kita mau bagasi pulang pergi ya, berapa totalnya? So aku waktu itu, udah admin aku sih yang jawab. Admin aku jawab, harganya bisa dilihat di grup ya kak gitu. Terus maksudnya itu kan tinggal tambahin 1,5 tambah 1,5, angkanya tuh bukan yang ribet gitu loh, 1,5, 1,7, 500 kayak gitu. Enggak, harganya tuh bulat banget, 1,500 1,500 kan, berarti kan di jumlah tinggal 3 juta ya gitu ibaratnya. Kayak boleh dihitungin nggak ya gitu. Terus kayak maksudnya tuh customer tuh kenapa gitu ya. Ya itu kadang-kadang ada aja yang orang kayak gitu. Tapi customer garasi yang baik banget, yang lain juga banyak gitu. Yang normal lebih banyak, itu biasanya 1-2 orang aja sih yang kayak gitu. Nah itu tidak bisa kita hindari sih. Walaupun servis kita sebagus apapun, fasilitas kita sebagus apapun, tapi orang-orang seperti itu tuh emang ada gitu. Orang malas baca, malas ngitung, pengennya praktis kayak gitu-gitu. Padahal kan admin juga kerjanya juga nggak cuma ngurusin satu orang itu gitu. Trip kita kan banyak, ditambah lagi kita juga ada B2B juga mas. Ada B2B juga. Ada B2B, kita kerja sama perusahaan perjalanan dinas biasanya gitu. Jadi admin itu nggak cuma ngurusin itu gitu loh. Nah tapi ya ada juga yang sampai menghina kayak, kerjaan admin tuh apa sih gitu, kayak gitu.
waduh kalau mau dijabarin kerjaan admin banyak deh gitu ya. Gajinya juga sebenarnya kan ya nggak terlalu besar gitu ya untuk ukuran admin gitu. Makanya kadang-kadang suka kasihan juga gitu. Kadang kalau ada customer yang ngejelekin admin atau ngejelekin tim aku lah gitu ya, aku cuma jawabnya ya maaf ya Bu gitu. Tapi emang mungkin juga aku sedikit membela gitu. Ya mungkin kan dimaksudnya admin itu seperti ini gitu. Tapi ya memang harusnya sih dibales gitu. Iya. Jadi ibaratnya kayak aku nggak menyalahkan ibunya 100% atau customernya 100%, aku nggak menyalahkan admin juga 100% karena biar bagaimanapun juga sebenarnya di sini ada miskom juga gitu. Iya. Cuma aku tuh nggak mau yang 100% nyalahin tim aku gitu. Aku juga nggak mau. Kalau bukan salah tim aku ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya salah tim aku benar-benar 100%, aku pasti iya menyalahkan dan aku suruh minta maaf, suruh apa gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi bulan Desember gitu kayak Lebih adminnya ke nggak buzzer ramah. ya. Iya. Adminnya nggak ramah. Nah, itu kan pertanyaannya dari mereka gitu. Heeh. Iya. Terus kayak aduh ya udah itu tidak bisa dihindari sih. Jadi walaupun servisnya sebagus apapun Pasti ada. pasti ada yang nggak suka sama travel kita, apalagi travelnya makin gede, usahanya makin gede, itu pasti anginnya lebih kenceng juga gitu. Emang itu kalau saya bilang cobaan setiap pengusaha. Jadi nggak hanya di bisnis tour and travel, Iya di pasti. bisnis apapun itu Betul. ada aja Mas. Betul. Saya juga merasakan hal kayak gitu yang tadinya nanyanya, Mas barang ini stoknya ada nggak? Udah kita jawab ada. Nanti besok nanya lagi, Mas barang ini ada nggak? Ada. Ini orang mau beli apa enggak sebenarnya? Jadi nanya-nanya terus ya kan. Jadi seakan-akan nanti disalahin. Ini tiba-tiba nih adminnya nggak ramah gitu. Iya Padahal pasti. kita udah ngejawab semaksimal Betul. mungkin, tiba-tiba dianya malah seperti itu respon. Kalau nggak mau beli udah tinggal bilang aja. Iya, ya maksudnya ya tapi emang itu anomali sih. Kayak emang kita nggak bisa memprediksi customer ya, gitu. Jadi ya dijalanin aja lah gitu. Ya yang penting prinsip dan niatnya tuh tidak untuk menjelekkan customer atau tidak untuk membuat customer tidak nyaman gitu. Sebenarnya itu yang penting niatnya baik gitu. Kita jawabnya juga baik gitu. Kita jawabnya juga nggak sembarangan gitu. Yang penting itu. Tapi kalau misalnya dari tim aku niatnya udah nggak baik, baru itu kita salahkan juga gitu. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan strategi cash flow, Mas. Nah, cash flow ini kan yang paling sensitif nih, khususnya untuk perintis ataupun yang sudah jalan bisnisnya UMKM atau yang dia lagi stagnan. Nah, kalau kita berbicara hal tersebut, sekarang kan daya beli lagi turun ya Mas ya. Ditambah geopolitik yang masih kelar-kelar nih gitu kan. Terus rupiah sudah naik jadi 17.500 ya kalau sudah melemah ya. Luar biasa tuh. Jadi kan otomatis banyak yang pengusaha-pengusaha itu secara cash flow dia agak lumayan berdarah-darah gitu. Ya, berdarah-darah dan sudah ibaratnya cash flow udah bingung udah nipis gitu. Nah, sedangkan operasional harus terus berjalan. Kalau dari pengalamannya Mas Gara atau yang saat ini nih cash flow-nya Mas Gara, gimana sih cara mengatur supaya cash flow-nya ini tetap aman gitu? Artinya dari segi operasional terus sampai dengan tadi tour and travel, sampai dengan penjualan, sampai dengan ya pendapatannya gitu supaya tetap normal. Nah itu gimana Mas? Yang pertama aku selalu berprinsip bisnis itu akan berkesinambungan selama dia selalu menerapkan inovasi. Ya jadi nggak boleh berhenti berinovasi sih. Nah Garasi Travel pun Mas sebenarnya itu tuh kenapa masih bertahan sampai sekarang karena ya kita selalu menerapkan apa hal yang baru lagi kayak gitu. Contoh 2022 pertama kali kita PT kan itu sebenarnya Garasi itu B2B. Oh B2B ya? Hanya B2B. Bukan B2C ya? Bukan. Karena kebetulan waktu itu ada satu perusahaan yang ngajak kerjasama, mau nggak kerjasama perjalanan dinas gitu, perjalanan dinas. Akhirnya kita kerjasama, kita bikin MOU, terus ya udah kita pesankan tiket pesawat, nanti dia termin bayarnya berapa lama kayak gitu. Nah itu berjalan, cuma ternyata satu ketika ada perusahaan
bukan perusahaan sih, tiba-tiba efisiensi. Nah, itu. Ya kan, efisiensi. Di mana yang tadinya pendapatan berapa terus jadi berkurang banget gitu ya karena efisiensi. Itu kan. Ya. Nah, akhirnya wah ternyata nggak bisa nih kita ngandelin B2B doang. Akhirnya kita buka lah B2C. Nah, kita buka B2C itu juga trial error, Mas. Bikin Singapura nggak laku. Open trip Singapura nggak laku. Bikin open trip Thailand nggak nyampe target. Jadi targetnya 10 cuma 6 gitu. Tapi tetap berangkat. Tetap berangkat. Nah, itu makanya kadang-kadang kita emang nggak apa-apa lah minus-minus dikit gitu. Ibaratnya kayak gitu. Terus kemudian wah kalau kayak gini terus minus mulu dong gitu, ibaratnya kayak gitu ya. Akhirnya kita bikinlah B2C open trip kerjasama sama influencer. Jadi ibaratnya kayak travel bareng si influencer ya gitu. Jadi kita mulai apa ya, guide influencer, terus bikin open trip with influencer seperti itu, supaya selain laku yang kedua juga trust gitu. Jadi saat ini terkait dengan cash flow itu sekarang saling backup. Misalnya B2B-nya lagi turun, B2C-nya naik. B2C-nya lagi turun, B2B-nya naik. Kayak gitu aja. Jadi alhamdulillah sekarang masih bisa hidup lah gitu, menghidupi beberapa karyawan. Nah, itu pertama. Kedua, penting juga efisiensi sih sebenarnya. Nah, Garasi Travel ini Mas memang punya kantor. Tapi kantornya tuh nggak hidup sebenarnya. Kantornya itu kita datangi ketika ada customer yang mau ketemu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya karyawannya nggak ada, karyawannya WFH semua. Nah, dari situ kan kita hemat banyak, hemat biaya listrik, hemat biaya air, ya kan, internet, ibaratnya kayak gitu. Terus juga dari sisi karyawan juga hemat transport, kayak gitu-gitu, hemat uang makan dan lain sebagainya. Jadi komunikasi bisa dijaga. Betul, alhamdulillah bisnisku ini masih bisa kita handle jarak jauh gitu. Itu aja sih. Jadi menurut aku inovasi dan efisiensi itu penting banget. Gimana caranya kita mikir ini harus apa lagi ya yang bisa kita efisiensi tapi tidak mengurangi nilai kepada customer. Kayak gitu. Menarik sih. Ya kan? Kalau WFH gitu kan customer kan nggak peduli juga WFH atau WFO ya kan? Ibaratnya kayak gitu. Iya. Tapi ini balik lagi bisnis yang dia jalan. Betul, tergantung bisnisnya ya. Enggak semua bisnis bisa WFA. Setuju. Kalau misalnya ada bisnis WFA ya bagus. Betul, gitu kan. betul. Ya misalnya kayak content creator ya gitu. Betul. Biasanya nggak terlalu banyak banget. Makanya harus sebelum kita memutuskan efisiensi harus di riset juga. Harus di riset dulu kira-kira ini masih bisa apa enggak kayak gitu. Itu semua company sih atau semua bisnis lah gitu. Ya makanya semua company pengen banget. Iya. Tapi kan ada bagian yang memang itu ada yang nggak bisa untuk betul, WFA. betul, Kalau betul. ada yang bisa ya pasti akan di WFA. Betul. Kayak programming, pasti tuh. Iya. Nah, tapi kalau kita berbicara cash flow ya lagi-lagi kalau misalnya penjualan kamu ada yang TOP, nah ini kalian harus berpikir inovasi apa yang mau kalian apa yang kalian bagikan untuk ke customer gitu kan. Karena kalau misalnya kayak B2B itu ya gitu sih. Saya juga makanya B2B itu rasanya memang duitnya gede gitu kan. Cuman kadang TOP-nya ini yang bisa agak berat ya. Harusnya kita harus bayar ini. Wah, ini harus tunggu dulu 2 bulan. Makanya sebenarnya waktu menentukan TOP kita juga harus melihat kondisi bisnis kita sih Mas gitu. Jadi ada perusahaan yang minta TOP itu waktu itu 6 bulan. Wah, aku bilang nggak sanggup. Aku lebih baik menolak dibandingkan iya tapi ternyata kita berdarah-darah gitu di dalamnya gitu. Udahlah mendingan nggak usah lah gitu. Menarik. Ini percakapan kita luar biasa nih, udah ada setengah jam ya. Oh iya? Oh nggak kerasa ya? Nggak kerasa banget loh ya. Ini luar biasa Mas Sagara atas pesan-pesannya, atas diskus kita hari ini. Luar biasa, ini daging semua nih teman-teman. Jadi ini percakapan kita poinnya adalah gimana caranya UMKM itu bisa naik kelas. Karena lagi-lagi Jembatan Mimpi Media kan kita inginnya membangun 1000 UMKM nih Mas. Kan lagi-lagi kita harus berpegangan tangan ke narsum-narsum atau tamu-tamu yang memang mereka punya keahliannya masing-masing. Kita nggak harus berpegangan dengan
pengusahanya harus besar, harus yang sudah MM-an, nggak juga. Kalau selagi pengusaha itu bisa survive di kondisi yang sekarang, itu bisa dikatakan mereka masih bisa bertumbuh gitu Ya, kan. betul. Karena banyak yang bisnis saat ini di tengah-tengah geopolitik kayak gini, banyak yang Collapse. gitu kan. Nah, lagi-lagi inovasi ya, Ya, mereka betul. saling berkolaborasi. Nah, Betul, makanya dengan betul. hal-hal seperti ini tuh kita mau bergandengan tangan. Mungkin Mas, sebelum kita closing nih, biasanya ada tamu-tamu yang hadir di Jembatan Mimpi Media tuh ada pesan-pesan yang ingin dibagikan ke sobat Jembatan Mimpi Media. Baik itu ke perintis, Oke. baik itu ke UMKM yang lagi stagnan Ya, masalah ya, cash flow-nya atau penjualannya, atau yang mereka Baru mau lagi mulai. cari inspirasi. Ya. Ya. Barangkali boleh nih Mas, Ah, pesan-pesan yang ingin dibagikan. Silakan. pesanku untuk teman-teman yang baru mulai lah ibaratnya, itu baru mau mulai lebih tepatnya ya, baru mau mulai, itu jangan lupa mulai. Justru hal yang berat itu adalah memulai. Hal yang paling berat dari berbisnis itu adalah memulai. Jadi jangan takut untuk memulai, karena prinsip aku juga lebih baik belajar salah sambil berjalan dibandingkan belajar salah tapi kita stagnan aja, tapi kita diam di tempat gitu. Jadi mulai aja dulu. Hal yang simple, apa yang kalian pikirkan dari memulai bisnis itu, mulai, gerak gitu. Itu yang buat teman-teman yang baru mau mulai. Kalau buat yang UMKM yang sudah berjalan, yang lagi stagnan, itu coba difikirkan inovasi. Karena nggak mungkin nggak ada inovasi. Pasti ada aja celah yang kita bisa bikin. Misalnya kayak Masnya kan di bisnis alat berat gitu ya. Misalnya lagi agak sepi, bikinlah digital gitu. Ya kan ini sebenarnya inovasi juga kan. Gitu. Kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba ternyata ada satu podcast yang naik gitu ibaratnya kayak gitu. Akhirnya monetize terus menghasilkan juga. Nah, pokoknya semua itu tuh harus ada geraknya gitu. Jadi jangan males, jangan menunda-nunda, jangan malas berpikir gitu. Harus semuanya tuh, namanya pengusaha tuh justru yang paling berat tuh adalah mikir. Memang. Ya. Aku tuh tiap malam loh mikir tuh, tiap malam kayak aduh besok tuh kayak garasi ini harus bisa diapain lagi ya gitu. Dan tuh udah capek ya. Iya bener, padahal lepaskan bener kadang-kadang nonton film di Netflix aja nggak fokus karena otaknya udah kayak aduh besok ngapain lagi ya, buat garasi ya, besok buat ini ya, buat ngapain lagi ya, kayak gitu-gitu. Nah alhamdulillah sebenarnya Mas, di selama 4 tahun ini garasi udah dapat award internasional. Oh gitu. Ya, nah itu buah hasil kita nggak berhenti inovasi. Seperti itu kemarin baru dapat Stevie Award Most di Macau. Oh di Macau. Se-Asia Pasifik. Most Favorite Startup Company Asia Pasifik gitu. Jadi pokoknya jangan males untuk bergerak, ya, untuk berpikir dan bergerak gitu. Pokoknya jangan males gitu. Itu penting banget. Poinnya mulai aja dulu dan berani aja Ya, dulu. betul. Berani untuk berinovasi, dan jangan lupa kalau masih yang belum mau mulai ya mulai. Ya, Iya. sesimpel mulai aja dulu. Memang susah, memang ya balik lagi mindset ya. Karena mindset ini yang paling sulit nih, walaupun kita udah kasih ya. Ya, betul. Cuman ya kalau misalnya kamu mau nambah uang di kantong kamu ya mulai gitu. Kalau nggak dimulai cuma nanya gimana sih cara mulainya, kita kasih tahu tetap aja nanya gimana sih cara mulainya. Atau kebanyakan takut gitu. Nah, takutnya ini, nanti takutnya inilah. Udah ngerasain belum gitu. Lah kalau belum ngerasain jangan takut, justru rasain dulu gitu. Nah, gitu. Pokoknya mulai aja dulu dan berani aja. Betul. Terima kasih Mas Sagara. Siap, Mas. Atas waktunya, atas sharingnya. Wah luar biasa sih Mas Sagara nih. Apalagi ditambah masih kerja, terus ditambah ngonten juga, ditambah bisnis juga. Wah luar biasa tuh kesibukannya. Yang penting sehat. Siap. Lancar terus Mas, berkas terus ya. Ya poinnya itu Mas Sagara, makasih. Saya closing. Saya Rigal Pawalo, selamat datang di Jembatan Mimpi Media.